Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik-baik ya, diberkati oleh Tuhan Yesus. Tema kita pagi hari ini adalah hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Di dunia ini tidak ada satupun tempat yang aman, saudaraku, kecuali dalam naungan perlindungan Tuhan Yesus. Karena itu, andalkan Tuhan Yesus sepenuhnya supaya hidup kita aman, dilindungi, dan diberkati olehnya. 1 Korintus 2 ayat 3-5 firman Tuhan berkata, "Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan," kata Paulus kepada jemaat di Korintus, "dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh." Saudaraku, di sini rohnya huruf besar, ini Roh Kudus, Roh Allah. Supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Amin, saudaraku ya. Rasul Paulus dalam ayat-ayat ini, saudara, dengan rendah hati mengatakan bahwa ia datang dengan kelemahan. Dia sangat lemah dan sangat takut dan gentar, saudaraku, saat bersaksi kepada jemaat di Korintus. Takut dan gentar di sini menunjukkan bahwa Rasul Paulus sungguh-sungguh, saudaraku, dia harus bergantung kepada Tuhan. Dia menganggap mulia berita yang ia sampaikan dan takut jangan-jangan kalau kebodohannya, saudaraku, kelemahannya, berita salib Yesus yang sudah berkorban di kayu salib menebus dosa manusia tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Rasul Paulus menyadari, saudaraku, bahwa pemberitaan Injil bukan pekerjaan seperti biasa saja. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang mulia. Karena itu Rasul Paulus mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tujuan lainnya juga ialah agar jemaat Tuhan di Korintus juga bergantung, saudaraku, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi sebagaimana Rasul Paulus saksikan bahwa ia juga hidupnya sangat bergantung kepada Tuhan Yesus, kepada kekuatan Roh Kudus. Nah, saudaraku, pada saat ini dari kebenaran firman Tuhan ya, kita akan belajar kesaksian Daud yang sangat diberkati oleh Tuhan. Karena Daud sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Jadi kita akan belajar, saudaraku, pada saat ini 5 kebenaran, saudaraku, kehidupan Daud yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan sepenuhnya, yang menjadi saksi bagi kita, sehingga hidupnya, saudaraku, hidup Daud itu diberkati. Nah, mari kita pelajari 5 kebenaran ini, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, Daud menjadikan Tuhan sandaran, saudaraku, hidupnya. 2 Samuel 22, saudaraku, ayat 18 dan 20 berkata, "Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaranku. Tuhan adalah sandaranku," kata Daud. "Ia membawa keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku." Puji Tuhan, saudaraku. Jadi dalam 2 Samuel ini, saudaraku, Daud berkata bahwa saat dia menghadapi musuh yang gagah, orang-orang yang membenci dia, saudaraku, yang lebih kuat daripada dia bersandar kepada Tuhan, saudaraku, karena Tuhanlah yang memberikan jalan keluar, dan saudaraku, Tuhanlah yang menyelamatkan Daud. Kebenaran yang kedua, saudaraku, Daud menjadikan Tuhan tempat perlindungan hidupnya. Itu ditulis dalam Mazmur 9 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Demikianlah Tuhan tempat perlindungan bagi orang yang terinjak." Tempat perlindungan
pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu, nama Tuhan, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi sungguh luar biasa janji Tuhan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya akan dilindungi. Orang-orang percaya yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Karena itu saudara, marilah kita sekarang lebih sungguh-sungguh lagi saudaraku mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Karena Tuhan itu melindungi orang-orang yang mengenal namanya. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan saudaraku orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita hidup sungguh-sungguh saudaraku, mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya. Mungkin selama ini kita kurang setia beribadah, melayani, belajar firman Tuhan, bersekutu. Kita masih males saudaraku beribadah. Mari, setialah beribadah kepada Tuhan. Setialah melayani Tuhan, siapapun kita. Dan menjadi saksi bagi sesama, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam keluarga, di masyarakat, di gereja, dimanapun. Kebenaran yang ketiga saudaraku, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Bagi Daud dan juga bagi kita pastinya. Mazmur 23 saudaraku, kita baca ayat 1 saja. Mazmur yang sangat terkenal berkata, Tuhan adalah gembalaku, kata Daud, tak akan kekurangan aku. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, saat kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, menjadikan Tuhan saudaraku gembala kita dalam kehidupan kita yang adalah domba-dombanya, maka kita tidak akan kekurangan. Ya, jadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus, gembala yang baik saudaraku, hidupnya tidak akan kekurangan. Mari kita koreksi, mungkin selama ini kita kurang sungguh-sungguh saudaraku. Hidup kita kurang, hidup kita banyak kekurangan ini itu. Mungkin saudaraku salah satunya kita tidak mengandalkan Tuhan, gembala kita yang baik. Kebenaran yang keempat saudaraku, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Kesaksian Daud. Daud menjadikan Tuhan terang dan keselamatan serta benteng bagi hidupnya. Mazmur 27 ayat 1 firman Tuhan berkata, Tuhan adalah terangku, kata Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Benteng hidupku, kata Daud. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Tidak ada saudaraku ya. Jadi saat kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan yang adalah terang dan keselamatan kita, kota benteng kita, hidup kita sudah diberkati. Seperti Daud saudaraku, kita tidak usah takut, gemetar kepada siapapun saudaraku. Apapun yang terjadi di dunia ini kita tidak takut, tidak bergetar karena Tuhan benteng hidup kita. Dia terang kita, keselamatan kita. Dan yang terakhir saudaraku yang ingin saya bagikan, yang kelima. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Ya, kesaksian Daud. Daud menjadikan Tuhan kekuatan dan perisai hidupnya. Selanjutnya Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku, kata Daud. Perisai dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Puji Tuhan. Jadi seperti Daud saudaraku, saat kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya yang adalah kekuatan hidup kita, perisai hidup kita, maka pertolongan dari Tuhan akan membuat hidup kita bersuka cita. Kita dipenuhi dengan nyanyian-nyanyian baru dan ucapan-ucapan syukur kepada Tuhan. Karena itu marilah pada saat ini, mungkin kita sedang ada banyak masalah, kita sedang terpuruk. Dan hidup dipenuhi dengan begitu banyak problema, masalah saudaraku. Mari kita andalkan Tuhan Yesus sepenuhnya. Sepenuhnya saudaraku. Lebih setialah kepada Tuhan, bertobat. Supaya kita dipulihkan. Keluarga kita dipulihkan. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga besar kita dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Jadi inilah saudaraku,
5 kebenaran kenapa kita harus mengandalkan Tuhan. Belajar dari kesaksian Daud. Yang pertama, karena Tuhan adalah sandaran hidup kita. Yang kedua, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita. Yang ketiga, Tuhan adalah gembala yang baik bagi kita. Yang keempat, Tuhan adalah terang, keselamatan, dan benteng hidup kita. Dan yang kelima, Tuhan adalah kekuatan dan perisai hidup kita. Mazmur 28 ayat 7 saya bacakan lagi. Tuhan adalah kekuatanku, kata Daud, dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, kesaksian Daud yang ditulis dalam firman Tuhan. Dia mengandalkan Engkau sepenuhnya sehingga Daud diberkati. Kami juga pada saat ini sungguh-sungguh berserah. Kami bertobat. Kami tinggalkan dosa-dosa, kekotoran, kenajisan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, masa depan kami kepada Engkau. Engkau lah yang kami andalkan Tuhan. Supaya hidup kami diberkati, diselamatkan, disucikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya saudaraku. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.